Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Ain. Hari ini aku akan bercerita tentang makhluk mitologi dari Jepang. Seperti apa ceritanya? Ikutin terus ya. Cerita kali ini adalah tentang makhluk mitologi bernama Uminyobo. Uminyobo adalah yokai atau siluman berbahaya yang hidup di laut. Wujud mereka menyerupai seorang wanita, namun mereka memiliki ciri yang dimiliki oleh makhluk laut. Kulit mereka bersisik seperti ikan, jari-jari dan tangan mereka berselaput yang menyerupai sirip. Yokai ini juga memiliki gigi yang tajam dan berkilau seperti gigi hiu. Yokai ini dikabarkan sangat kuat dan berbahaya. Uminyobo menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut, namun mereka juga dapat bertahan hidup untuk beberapa hari di daratan tanpa harus kembali ke laut. Menurut ensiklopedia biologi yang ditulis tahun 1709, para Uminyobo ini tidak dapat berbicara, namun banyak juga yang mengatakan kalau yokai ini bisa berbicara layaknya manusia biasa. Uminyobo berasal dari wilayah Izumo di prefektur Shimane. Namun kisah serupa juga banyak terdengar di sepanjang pantai Sanreko dan wilayah pesisir Jepang lainnya. Kisahnya hampir mirip dengan yokai lainnya yang tinggal di laut dan menghantui di desa-desa nelayan seperti Isoona. Mitosnya Uminyobo ini sering meneror manusia sebagai predator yang akan membunuh dan memakan manusia untuk memenuhi hasrat kesenangannya. Namun ada juga yang bilang kalau yokai ini memiliki rasa iba dan kadang-kadang menunjukkan kebaikannya pada manusia. Uminyobo sering dianggap sebagai roh reinkarnasi dari wanita yang tenggelam di laut. Mereka juga kadang-kadang disebut sebagai istri dari Umibozo, yokai air lainnya. Menurut legenda, Uminyobo merupakan jelmaan seorang istri nelayan yang mati bunuh diri. Menurut salah satu cerita di prefektur Iwate, ada dua nelayan yang pergi ke laut. Mereka berpamitan kepada kedua istrinya. Saat itu hari telah sore, mereka akan pulang paginya dengan membawa hasil tangkapan mereka di malam hari. Kedua istri mereka pun pulang dan menunggu suaminya kembali ke rumah. Kemudian beberapa hari setelah itu, belum juga ditemukan tanda-tanda kepulangan dari suami mereka. Kedua istri tersebut sangat cemas dan khawatir. Mereka selalu kembali ke pantai untuk melihat apakah suami mereka telah sampai atau belum. Lalu tiba-tiba pada suatu malam, mereka mendapati ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar. Mereka bertanya siapakah itu dan ternyata pada malam itu ada seorang wanita yang bertamu. Dia membawa sekotak bingkisan yang kelihatannya sangat besar. Lalu mereka bertanya apa maksud dan tujuan wanita cantik itu. Dengan kata-kata yang sangat lembut dan mempesona, wanita itu berkata bahwa bingkisan tersebut adalah hadiah untuk mereka berdua. Mengetahui bahwa kotak hadiah itu memang dipersiapkan untuk mereka berdua, kedua wanita itu sangat bahagia. Bahkan rasa cemas akan suaminya sudah tidak dipikirkan lagi. Lalu kemudian wanita yang mengantarkan kotak itu pun berpamitan untuk pergi. Setelah wanita aneh itu pergi, kedua wanita itu tidak sabar untuk membuka dan mengetahui apa isi dari kotak itu. Lalu seorang dari mereka memberanikan diri untuk membukanya terlebih dahulu. Namun betapa terkejutnya istri nelayan tersebut ketika membuka bingkisan dan melihat isi di dalamnya yang berupa penggalan kepala suami mereka masing-masing yang tenggelam. Mereka pun berteriak kengerian dan sangat sedih. Saking sedihnya mereka melemparkan diri ke laut dan tenggelam. Mitosnya setelah keduanya mati, mereka malah menjadi Uminyobo dan melakukan hal-hal yang serupa seperti
seperti yang dilakukan oleh wanita itu. Mereka selalu menenggelamkan para nelayan dan membunuhnya serta memenggal kepalanya untuk dihadiahkan kepada istrinya. Kisah Uminyobo yang terkenal lainnya berasal dari Upurui, Prefektur Shimane. Tersebutlah seorang lelaki tua yang diminta temannya untuk menjaga rumah. Orang tua itu sering melakukannya berkali-kali ketika temannya pergi, dan tidak seperti sebelumnya, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Pada hari itu, ketika ia sedang tertidur, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa sedang diawasi oleh seseorang. Ia pun terbangun dan melihat ke arah jendela. Di sana ia melihat sekilas sepasang mata aneh yang membuatnya merinding yang tengah mengawasinya. Mata tersebut dengan cepat menghilang dalam gelapnya malam. Mengalami hal tersebut, akhirnya orang tua tersebut merasa ketakutan sejadinya. Kemudian ia memilih untuk sembunyi dan melihat apa yang terjadi. Tak lama dari tempat persembunyiannya, ia mendengar seseorang memasuki rumah. Ia menggeser sedikit pintu lemari dan berjalan keluar, berdiri mengintip di belakang pintu. Kemudian ia melihat seorang wanita berambut panjang, namun seluruh tubuhnya dipenuhi sisik dan berselaput di bagian tangan dan kaki. Ia seketika menyadari bahwa makhluk yang tengah mengawasinya itu adalah Uminyobo. Uminyobo itu berjalan sambil menggendong bayi manusia yang baru lahir dengan satu tangan dan wajah yang memerah. Pria itu kemudian mengamati yokai tersebut ketika memasuki dapur. Yokai itu mencari sebilah pisau dan ditemukannya pisau yang sangat besar dan tajam. Namun apa yang terjadi setelahnya adalah hal yang paling mengerikan. Yokai tersebut memotong bayi manusia dan memakannya sampai habis. Orang tersebut sangat ketakutan sampai-sampai tak bisa memalingkan muka. Setelah habis memakan bayi, yokai tersebut kembali berkeliling mencari pria tua itu sambil berkata, "Di mana lelaki tua itu yang aku lihat di sini tadi? Saya harus membersihkan mulut saya." Mendengar kata-kata Uminyobo, pria tua itu pun berjalan mengendap-endap dan kembali ke tempat persembunyiannya. Di dalam lemari, dia selalu berdoa agar yokai tersebut tidak dapat menemukannya. Di sisi lain, Uminyobo pantang menyerah. Dia terus mengobrak-abrik isi dapur dan rumah pria tua tersebut untuk menemukan di mana dia berada. Untungnya Uminyobo tidak menyadari keberadaan kakek tersebut. Karena kecewa, ia pun meninggalkan rumah dan menghilang di tengah gelapnya malam. Sekian cerita dari aku teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar aku tambah semangat untuk buat draw story lainnya. Bye-bye.